Halo, selamat petang, selamat berjumpa dengan S3 Nganggur. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang indikator atau indikasi mengapa sistem pendidikan di Indonesia itu gagal. Pada konten yang telah lalu, saya itu menyampaikan bahwa sistem pendidikan di Indonesia itu gagal. Tetapi saya hanya memasuki ranah tujuan, kemudian tujuan itu tidak tercapai gara-gara misalkan faktor CPI atau faktor Corruption Perception Index. Sebenarnya ada faktor lainnya yang menunjukkan indikator sistem Indonesia itu gagal. Apa saja? Tapi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa saya itu mempunyai kemenakan. Kemenakan saya itu di SD dia bagus, ranking yang nomor wahid. SMP juga demikian, SMA juga demikian. Ketambahan setelah lulus dia juga menjadi mahasiswa terbaik. Ditunjukkan dengan cum laude, nilainya IPK-nya hampir 4. Seharusnya orang yang seperti ini dengan ranking 1 itu menunjukkan bahwa dia seharusnya punya potensi, bakat dan minat tertentu di bidang tertentu. Seharusnya dia bisa menunjukkan hal itu. Seharusnya ranking 1 di sekolah itu menunjukkan bahwa dia punya visi yang jelas terhadap suatu hal, terhadap gambaran kedepannya akan profesinya. Itu yang seharusnya. Tetapi ternyata tidak demikian. Ranking-ranking tersebut tidak menunjukkan bahwa dia itu punya gambaran yang jelas tentang masa depannya, visi yang jelas, cita-cita yang jelas. Tidak, semua itu tidak ada. Nah, itu adalah salah satu indikator. Ada indikator-indikator yang lain. Apa saja? Yang pertama yaitu rendahnya kualitas lulusan. Banyak lulusan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang tidak siap menghadapi tantangan dunia kerja atau melanjutkan pendidikan lebih tinggi dengan kompetensi yang memadai, dengan keterampilan yang memadai. Ini sering terlihat dari kesenjangan antara keterampilan yang diajarkan di sekolah dengan yang dibutuhkan di dunia kerja. Dan ini ditunjukkan secara nyata oleh kasuistis, oleh kemenakan saya tadi, yaitu dia cum laude tapi 3 tahun, 4 tahun nganggur. Mungkin hal ini juga terjadi di kemenakan Anda. Mungkin hal ini juga terjadi di anak Anda, tetangga Anda, dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah angka putus sekolah yang tinggi. Meskipun ada kemajuan dalam akses pendidikan, angka putus sekolah, terutama di tingkat menengah dan dasar, masih cukup tinggi di beberapa daerah. Anak-anak dari keluarga miskin atau yang tinggal di daerah terpencil rentan untuk tidak mengenyam pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, antara provinsi yang sangat mencolok dalam hal kualitas pendidikan, akses terhadap fasilitas dan sumber daya yang memadai seperti guru yang berkualitas, buku dan teknologi masih terbatas di banyak daerah terpencil. Ini juga menunjukkan indikasi bahwa kualitas pendidikan itu buruk indikatornya. Yang selanjutnya itu kurangnya pengembangan keterampilan praktis.
Sistem pendidikan yang terlalu fokus pada teori dan hafalan tanpa menekankan pengembangan keterampilan praktis secara berpikir kritis, ya, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, ya, untuk membuat banyak siswa tidak siap untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Yang kemudian adalah inequality dalam pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi ketimpangan yang besar dalam hal kualitas dan akses, baik dari segi geografi maupun ekonomi. Anak-anak di daerah pedesaan, dari keluarga yang tidak mampu seringkali tidak memiliki akses yang setara dengan mereka yang berada di kota besar. Tentu saja ya. Kemudian rendahnya peringkat pendidikan global. PISA atau Program for International Student Assessment itu mengeluarkan bahwa indeks dari PISA kita itu sangat rendah dibanding dengan negara-negara lain, khususnya dalam hal matematika, sains, dan membaca. Kemudian ada lagi yaitu masalah di sektor guru. Masih terdapat masalah dalam hal kualifikasi dan kesejahteraan guru. Banyak guru yang tidak terlatih dengan baik dan tidak mendapat penghargaan yang cukup untuk pekerjaan mereka, yang berdampak pada kualitas pengajaran di kelas. Kemudian, beban kurikulum juga terlalu padat dan tidak relevan. Nah, kurikulum pendidikan yang terlalu padat dan fokus pada hafalan itu mengurangi kesempatan siswa untuk mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dengan kehidupan dan pekerjaan mereka di masa depan. Kemudian yang ke-9 yaitu yang selanjutnya, ketidaksesuaian antara pendidikan dan dunia kerja. Jadi lulusan pendidikan tinggi seringkali merasa kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka. Ini mengidentifikasi bahwa ada gap antara apa yang diajarkan di sekolah dan apa yang dibutuhkan di dunia pekerjaan. Tentu saja ini bisa dibantah, oh tidak demikian. Kan memang wajar kalau orang itu tidak dapat mendapat pekerjaan. Karena apa? Karena lapangan yang disediakan di bidang tertentu itu lebih kecil daripada orang yang mencarinya. Orang yang mencarinya itu lebih banyak. 1 berbanding 1000 misalkan. Nah ini kan yang tidak diterima di bidang itu terus mau ngapain. Nah ini terjadi kebingungan sehingga orang tersebut nganggur. Ini terjadi di kemenakan saya itu, di mana dia menginginkan menjadi PNS, menginginkan menjadi pegawai KUA, pegawai di Depak, atau pegawai di pengadilan agama, tetapi tidak bisa terjadi. Belum ya. Boleh jadi karena memang saingannya terlalu banyak, yang dibutuhkan sedikit, tetapi peminatnya banyak. Nah, hal ini juga tidak terlepas dari pola pikirnya. Masa kalau dia tidak diterima menjadi PNS terus dia berhenti berkarya. Nah, ini adalah harus istilahnya diprakarsai oleh dunia pendidikan. Bagaimana jalan keluarnya? Apa istilahnya solusinya atau exit plan, rencana untuk keluar dari hal-hal semacam ini. Tentu saja anak harus dididik supaya dia tidak hanya berpandangan untuk menjadi PNS, tetapi harus juga ditunjukkan wawasan sesuai dengan bakat dan minatnya untuk berkembang di luar
pegawai-pegawai yang sifatnya ASN. Dia harus berdikari secara finansial atau profesi. Artinya dia harus berwirausaha. Dan ini harus disampaikan sejak awal. Dan yang bisa mengatasinya otomatis adalah pendidikan formal terutama. Daripada pendidikan-pendidikan yang tidak formal, baik di keluarga maupun di luar keluarga. Nah, sistem pendidikan yang ideal ini harusnya dapat memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anak, menumbuhkan potensi mereka, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, upaya perbaikan terus-menerus sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, bila indikator ini terlihat jelas, otomatis ini akan menjadi PR, terutama bagi yang berwenang, yaitu Kementerian Pendidikan. Kalau misalkan indikasi-indikasinya sangat jelas, ini adalah masalah yang serius karena sumber daya manusia Indonesia itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Contoh-contoh kasus sederhana tadi menunjukkan indikasi yang jelas bahwa pendidikan di Indonesia ini menjadi problem yang besar. Karena pendidikan adalah suatu hal yang sangat prioritas. Bangsa tidak dapat maju kalau SDM-nya buruk. Dan ini harus diatasi terutama oleh jajaran kementerian terkait, yaitu Kementerian Pendidikan. Terima kasih.